Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Petani Berdasi akan menyampaikan presentasi tugas besar analisis kompleksitas algoritma kami yang berjudul Meningkatkan Profitabilitas Perkebunan Sawit melalui Penerapan Teknik Budaya yang Efektif. Nah, di sini tugas besar ini disusun oleh saya sendiri yang bernama Aji Sanjaya 103012300300 dan teman saya. Saya Brian Julio Archibald dengan NIM 103010230038. Nah, jadi, latar belakang kami membuat tugas besar mata kuliah analisis kompleksitas algoritma ini adalah kami karena perkebunan sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan juga Sumatera, memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Nah, permasalahannya itu adalah banyaknya perkebunan sawit di Indonesia yang tidak dapat mencapai potensi maksimalnya akibat tidak optimalnya penanaman bibit sawit per hektar lahannya. Nah, untuk penjelasan algoritma iteratifnya, saya berikan kepada teman saya, yaitu Brian Julio Archibald. Saya persilahkan. Berikut kalian bisa lihat adalah cara kami mengerjakan secara iteratif yang ada di mainnya. Itu algoritma dalam bahasa C++, teman-teman. Pertama kita ada program untuk ketentu waktu mulai eksekusi iterasi menggunakan krono, yaitu yang ada di atas itu ya, atau yang ada tulisan auto start iteratif menggunakan krono. Setelah itu kita menggunakan looping menggunakan while sawit ditanam tuh kurang dari jum sawit itu sawit ditanam. Kalau misalnya sawit ditanam itu ditambahkan sama dengan dia akan terus ditambahkan 3 per day. Jika teman-teman bisa lihat, coba tolong teman Aziz tolong melihatin di code blocknya. Oke. Nah, teman bisa bisa lihat kami membuat konstan untuk 3 per day yaitu 60. Sedangkan untuk sawit ditanam itu sebenarnya kalau lewat pseudocode itu kan kami seharusnya kami masukkan nol supaya mulai dari nol, tapi gara-gara ini, nah itu dia sawit ditanam itu mulai dari nol. Nah, makanya sawit ditanam mulai dari nol. Jadi jika teman-teman bisa lihat lagi tadi yang di while-nya itu, while di bawah yaitu while sawit yang ditanam kurang dari jum sawit, berarti kan sawit yang ditanam itu kan masih nol. Sedangkan jum sawit itu kalau teman-teman bisa lihat, jum sawit itu sebenarnya adalah kita mempunyai parameter integer untuk hektar yang akan kita inputkan. Nanti kita input sendiri berapa hektar itu terserah teman-teman. Berapa hektar yang akan dikalikan dengan 150. Nah, kenapa kami ngambil 150? Menurut kami 150 itu untuk 1 hektar tanah itu 150 bibit bibit kelapa sawit itu salah satu minimal yang optimal lah untuk memanfaatkan jumlah 1 hektar tanah. Makanya kami buat 150. Jadi nanti teman-teman input kami salah satu, jika 150 kan 150. Jadi 0 dikurang 150, dikurang 100, dikurang dari 150 nanti. Nah, ini akan berulang terus. Jadi saat ditanam itu akan ditambahkan 60 terus gara-gara trees per day. Kalau kita kita kalau kita pasang konstannya tadi adalah 60, kita tambahkan 60, tambahkan 60, tambahkan 60. Nah, tapi sebelum kita balik lagi ke atas lagi untuk perloopingan, kita akan juga mengoutputkan mengumpulkan pohon sawit yang ditanam. Nah, jadi kan ini kan di atas kan dari 0 ditambah 60 tuh. Jadi anggapan satu hari kan pertama 0, kita tanamkan dulu satu hari itu adalah 60, 60 ditanam. Jadi anggap aja hari pertama itu 60 bibit baru ditanam. Nah, itu akan berulang terus sampai sawit ini ditanam itu nanti hasilnya lebih dari sama dengan jum sawit. Itu kondisi untuk pertamaan per iterasi. Dan kondisi berhentinya ketika sawit ditanam itu lebih dari sama dengan jumlah sawit. Nah, untuk jumlah iterasi kita bisa ngitung, kita akan hitung nanti akan bisa kita bulutkan ke atas lah. Jadi itu nanti akan jadi itu bisa kita bilang nanti jumlah iterasi itu adalah jumlah sawit dibagi 3 per day, atau jumlah sawitnya yang berapa hektar dianukan dikalikan 50 nanti dibagikan dengan 60. Nah, gitu. Nah,
Balik ke slide, tolong. Kan bisa lihat tadi kan menggunakan loop, menambahkan jumlah pohon sawit tadi, setiap pohon ditanam menggunakan program dengan itu yang harus dilakukan setiap kali pohon ditanam, program menambahkan jumlah pohon ditanam. Setelah loop selesai, setelah loop kita selesai nanti, barulah yang tadi yang krono kita pakai nanti akan mencatat waktu akhir dan menghitung durasi waktu eksekusi untuk pendekatan secara iteratif yang ingin tadi. Kemudian menampilkannya. Kompleksitas waktunya untuk iteratif ini adalah big O N. Kita bisa cari sebenarnya kan menampilkan kan itu kan penambahan nilai sawit ditanam secara sebesar kan ditambahkan 3/D kan ditambahkan terus. Kan sebenarnya dan juga menampilkan jumlah pohon tanam menggunakan COT tadi yang mengeluarkan yang apa pohon sawit ditanam yang telah ditanam itu kan sebenarnya waktu eksekusinya per iterasi sebenarnya kan satu waktu doang kalau dihitung. Maka dari itu gara-gara waktunya ini konstan kita bisa bilang butuh waktu konstan misalnya yang sekali sekali jalan doang jadi kan waktunya 1. Maka kompleksitas waktu itu adalah Big O dari jumlah sawit dibagi dengan 3/D atau jumlah sawit jum sawit dibagi 60. Tapi dari situ kita bisa dapatkan kompleksitas waktunya adalah sebanyak Big O N. Sebanyak N. Oke, terima kasih. Berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk penjelasan algoritma rekursif dalam bahasa C++ nya akan saya sampaikan. Nah, jadi untuk program mencatat waktu mulai untuk eksekusi iteratif menggunakan krono. Nah, kemudian prosedur tanam pohon rekursif dipanggil dengan parameter seperti ini bentukannya. Tanam pohon rekursif, parameternya itu ada jum sawit yang mana itu ada integer dan sawit ditanam itu juga integer. Nah, jadi di dalam fungsi rekursif ini kami meletakkan base case-nya itu jika jumlah pohon yang ditanam atau sawit yang ditanam sudah mencapai atau melebihi jum sawit. Program menampilkan pesan yaitu seperti ini. Jadi apabila sawit yang ditanam itu lebih besar sama dengan jum sawit, maka dia akan menampilkan string semua pohon sawit telah ditanam. Tetapi apabila belum, maka kita akan sawit yang ditanam akan ditambah terus-menerus dengan trees per day. Yang mana di awal tadi kita sudah menunjukkan bahwasanya trees per day itu adalah konstan, yaitu 60. Nah, ketika sudah ditanam, udah sampai kondisi ini, maka dia akan mencetak string semua pohon sawit telah ditanam. Nah, untuk kompleksitas waktunya itu adalah big O(n). Sama seperti yang diterangkan teman saya sebelumnya, untuk rekursif dan iteratifnya itu kompleksitas waktunya sama-sama big O(n). Nah, oke, akan saya lanjutkan. Kemudian, untuk implementasi program, kami menggunakan pustaka krono yang bisa kita lihat tadi, itu gunanya untuk mengukur waktu eksekusi. Kemudian untuk pengukuran waktunya menggunakan iteratif, kami menggunakan looping yang mana berbentukan while loop untuk menambahkan sawit yang ditanam sebanyak 60 per setiap kali perulangan, yang mana 60 ini adalah trees per day. Nah, sedangkan untuk rekursifnya, kami menghitung penambahan penanaman kelapa sawit dengan menggunakan prosedur void tanam pohon rekursif tadi. Oke, tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi teknik budidaya yang optimal dan dapat meningkatkan profitabilitas perkebunan kelapa sawit. Secara spesifiknya, penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan lahan untuk penanaman kelapa sawit, yang mana di dalam 1 hektar itu optimalnya itu ditanamin 150 hingga 180. Itu kami dapatkan referensi dari Google. Kemudian untuk memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknik budidaya yang diterapkan. Nah, kemudian untuk analisis grafik saya berikan kepada teman saya.
Saya akan jelaskan untuk analisis grafik. Untuk analisis grafik, kita memiliki dua garis yang berwarna, yaitu dari yang merah dan dari yang biru. Yang biru itu menggambarkan yang secara iteratif, sedangkan yang merah itu secara rekursif yang dijalankan tadi. Nah, teman-teman bisa lihat, secara iteratif, kalau kita menggunakan tadi itu lebih cepat ketimbang kita menggunakan secara rekursif. Misal kita ada contohnya. Nah, ini berapa hektar tanah yang ini ditanami, kita masukkan 2. Nanti kita akan melihatlah waktu eksekusi untuk iteratif itu adalah 0,00009996. Sedangkan untuk waktu rekursifnya kita akan memerlukan waktu 0,00100013. Jadi kesimpulan itu sebenarnya waktu iteratif itu untuk codingan kami yang tadi sudah kami gunakan tadi, yang kompleksitas waktunya adalah ON, itu secara iteratif itu lebih cepat. Gara-gara jika secara erusif, dia akan memanggil terus itu prosedur tadi, sehingga memberatkan kuota memori, sehingga dia lebih lambat. Coba kita, tadi kan ada ini secara 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, coba kita di tidak bisa menjalankan. Kita jalankan. Jadi kan itu 2 contohnya. Kita masukkan, coba 3. Jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat, lah, ini waktu iteratifnya bisa lebih kecil ini. Kita coba lagi. Nomor 1, kita coba lagi. Coba masukkan 3 lagi. Kalau mesin ini berarti salah. 33. Apalah. Nah, mana bawah salah saya. Nah, kalau secara iteratif itu adalah 0,0189. Nah, kalau di bawah poin rekursifnya. Nah, kelihatan beda ya. Walaupun kesalahan input tadi di sini 0,019. Secara rekursif, iteratif lebih cepat. Benar? Set. Yang tadi. Ini sebagai referensi kami mendapatkannya ditulis oleh Bang Adi Nugraha Santo yang berjudul Potensi dan Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar di Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin teman saya Aziz bisa menutupnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan juga tadi dan apa. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya, Brian Julio Arsibal, yang telah membantu saya dalam menyampaikan tugas besar AKA kita. Ya, kami dari tim Petani Berdasi mengucapkan banyak maaf dan atas kesalahan yang kami perbuat dan masih banyak kekurangan. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Coba.